Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin utawi saben-saben awak-awakan. Awak-awakan niku jiwa, nyawa. Iku dha'iqatul mauti, mesti ngerasakake pati. Tiap-tiap jiwa, tiap-tiap ruh, tiap-tiap manusia, tiap-tiap diri itu pasti merasakan mati. Wa innama tuwaffawna, lan angin mestine den bayari sira kabeh ujurakum ing pira-pira ganjaran ira kabeh yaumal qiyamati ing dalem dinane kiamat. Dan sungguh kamu sekalian, kamu semuanya akan ditunaikan pahala-pahalamu pada hari kiamat. Faman zuhziha, mongko sing sapa wonge dindoake ya man anin nari saking neraka wa udkhila lan di lebokaken ya man al jannata ing swarga faqad faza, mongko temen bejo ya man. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan surga, maka sungguh dia termasuk orang yang bejo, beruntung, bahagia. Bejo biasanya bejo, kumayangan. Wa mal hayatud dunya, lan ora ana apa urip ana ing alam donya illa mata'ul ghururi, kejaba iku enake tipun apa tipu. Oh, enake tipu.
Wa mal hayatud dunya, dan tidak ada kehidupan di dunia. Itu kalau diartikan secara harfiah. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan yang paling rendah. Itu harfiah. Tapi makna yang pasti adalah tidaklah kehidupan di dunia. Nah, itu ya. Illa mata'ul ghururi, kecuali kenikmatan yang menipu. Jadi kehidupan dunia itu ya nikmat juga. Semuanya itu karunia dari Allah. Tapi tidak kekal. Tidak langgeng. Enaknya itu tipuan. Tiap saat makan sate gulai, sarapan sate gulai, satenya 20, enak. Nanti siang sate gulai lagi, enak. Weteng luwe maneh, mari asar sate gulai maneh, atik satene 20. Bengi mindo sate gulai, kira-kira seminggu nu legrek. Itu contoh. Ya bukan sate tok, sate enak tapi nak arang-arang. Ya paling sedina ya 10 no, sing cilik-cilik. Kita senang kalau minum minuman yang manis. Kopi gitel, legi kadek kentang, mantep. Mari subuh langsung kopi legi kental. Engko mari ngaji maneh gitel legi. Mari mangan duhur gitel sampai sedina ping 5. Ya suwe-suwe ya diabetes. Jadi begitu, makanya kalau ada orang yang mengatakan misalnya ini bakso enak terus mindu, oh enakan yang tadi, enakan sing mang tiba. Padahal ya ikut juga. Dunia seperti itu. Ya, tapi ya kita tidak boleh mengingkari itu karunia, kenikmatan yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita diingatkan dunia ini kesenangan, keenaan yang menipu. Artinya tidak kekal. Yang kekal itu di mana? Di akhirat, di surga. Nah, itu ya. Memang orang hidup itu kita kan dulu di dalam perut ibu. Kita di dalam perut ibu. Merasa enak di sana. Mungkin ya anget gitu kan. Makannya ya apa itu? Ari-ari itu. Ya itu, makan minumnya itu lego itu ya. Sudah sangat kerasan, padahal sebentar saja di sana. Suatu ketika lahir nangis. Kenapa? Disangka ketika hidup di dunia itu gak enak.
kadung kerasan di dalam perut ibu. Nah, kita sekarang di dunia juga begitu. Kita mengira hidup di dunia ini pol, enak betul, enak betul, sehingga kita takut mati. Nanti kalau mati, wah gak enak ngene kuburan ngene anu. Padahal kalau kita beriman, kalau kita punya amal, kalau kita bertakwa, ketika kita hidup di dunia, matinya husnul khotimah, justru setelah itu kita akan mendapatkan faqad faza tadi itu. Kenikmatan, kebahagiaan yang khalidina fiha abada. Makanya kalau dibanding dengan akhirat, dunia disebut sebagai illa mata'ul ghurur. Nah, itu ya. Ini mengingatkan supaya tidak terperangkap dengan kehidupan kesenangan saja di dunia. Ya memang seneng, Pak. Apa maneh kemanten anyar, mbok tambah sopan. Malam pertama seweneng enak, suwi-suwi ya rada enak, suwi-suwi seminggu pisan, suwi-suwi lali. Nah itu dunia. Tapi ya wajib jangan mengingkari, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo dibaca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Monggo. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Monggo. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Pinggir 185 di bawah. Ayat iki uga golongane pengarem-arem. Apa dulu mengarem-arem? Ayat ini juga termasuk golongan ayat yang yang membikin senang, meredam hal-hal yang tidak enak. Sekabehane awak-awakan iku mesti ngrasakake pati. Ternyata kadang datangnya tiba-tiba. Kalau datangnya tiba-tiba itu dalam keadaan kita beramal soleh, atau dalam keadaan kita zikir, dalam keadaan kita sedang berjuang untuk kebaikan, untuk mencari ridho Allah,
tiba-tiba itu kita dalam keadaan sholat atau dalam keadaan tidur terus mati tapi sebelumnya berdoa, Masya Allah, ya ini selamat. Tapi datangnya mati tiba-tiba, misalnya kan umumnya kan tiba-tiba itu ya, wong kena penyakit COVID-19 kadang-kadang wingi sih omong-omongan, tapi meninggal misalnya karena COVID. Nah kalau karena COVID ini kan bisa dikiaskan sama dengan taun atau wabah. Kalau memang tetap ketika mati karena COVID itu iman, tepat mukmin, maka matinya mati syahid, insya Allah. Ya, moga-moga konco-konco kita ini wabah sing mati COVID ini justru malah mati syahid. Dan kalau sudah mati syahid ya mendapatkan ganjaran seperti mati syahid perang fisabilillah. Begitu mati semua dosa itu dihapus atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ya langsung dapat nikmat, walaupun masih nikmat kubur tapi sudah tidak berbeda dengan nikmat yang di surga. Ya tentu saja agak ada kurang lah, cuman ketika suatu saat nanti masuk surganya tanpa adanya kesulitan apa-apa karena matinya mati syahid. Sing repot itu kan tepak ngombe, bukan ngombe teh Pak, minum minuman keras atau tepak nyolong lah, Pak nyolong, atau tepak tengah-tengah berzina, tahu-tahu jantungnya berhenti, mati. Embo iki termasuk apa ini? Ya contohnya seperti tadi, zina, mencuri, dan apa? Mabuk. Itu kan ada hadisnya itu. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Wala syaribal khamri hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang tidaklah berzina orang yang zina pada saat itu beriman. Berarti ketika zina imannya embunyang di kan begitu ya. Ketika mencuri, seorang mencuri, pada saat mencuri pasti tidak beriman. Pada saat orang meminum minuman keras, khamr atau hoa-hoe, kan biasanya kan hoe gitu ya, jos gitu ya. Aku krungu-krungu ngono jarine ngomong. Itu mati itu pasti, mati apa tidak itu pasti dalam keadaan sedang tidak beriman. Lah nek tepak mati ngono ya apa lah ini. Apa ya disembayangi Pak?
Apa boleh ditahlili? Ya tetap disolati, tetap didoakan, karena dia hakikatnya delok KTP nih, KTP apa? Oh Islam, ya Islam berarti ya disembayangi. Nah, kalau dia memang munafik betul, imannya ndak ada, itu urusannya Gusti Allah. Jadi makanya orang munafik itu kan orang yang di luarnya iman, di luarnya Islam, tapi di dalamnya kafir. Itu tetap, kita kan tidak tahu hati orang. Ya apa Pak, bingi kok? Dalamnya laut, dalamnya laut kok siapa tahu? Dalamnya laut bisa diduga, bisa dihitung, bisa diukur. Dalamnya hati, ada orang saya oneng, gak ono wong sing ero. Tidak ada yang tahu. Ngatine dhewe kadang-kadang lali kok. Jadi kalau orang ya mungkin sedang maksiat mati, tapi dia Islam, wong wingi sembahyang, melok tahlilan barang, melok apa gitu ya. Tiba-tiba kok mati ning ngono, ya tetap di ini. Kecuali yang seperti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Rasulullah itu, yang saya pernah ceritakan itu, ada seorang yang memang munafik, malah pimpinannya, namanya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu pesan kepada anaknya ketika dia sedang sakit keras, minta supaya datang kepada Rasulullah, kalau saya mati saya dikafani dengan minta dikafani dengan bajunya, apa sih jenenge baju sing anu itu, gamisnya Rasulullah, dan mohon nanti nyolati jenazah yang mimpin, yang ngimami Rasulullah. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul mati. Kemudian anaknya matur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikafani dengan baju ataupun gamisnya Rasulullah. Kemudian disembahyangi. Nah, ketika itu turun wahyu, turun ayat, wala tusolli ala ahadim minhum mata abata, wala tusolli ala ahadim minhum mata abada, wala taqum ala qabri. Janganlah mensolati, menyembayangi kepada salah satu di antara mereka yang mati selamanya, mati hatinya tetap kafir. Wala taqum ala qabrihi, dan jangan hormat berdiri di atas kuburnya. Ya akhirnya Kanjeng Nabi ya, mungkin ya ini saya belum melihat ya, sudah beliau mengatakan berarti tidak boleh menyembayangi, mendoakan orang dalam keadaan matinya mati tidak percaya kepada Allah, matinya mati kafir.
Lah kok Kanjeng Nabi nyolati? Kok setelah itu mengatakan begitu? Ya karena khususon Kanjeng Nabi mendapatkan wahyu, pemberitahuan dari Allah tentang hatinya seorang yang disebut sebenarnya orang munafik tadi itu. Tapi kita, karena kita tidak akan mendapatkan wahyu, siapapun pokoknya matinya dia dalam keadaan KTP-nya Islam, gitu kayak gampangnya ya, gampangnya begitu. Ya tetap disembahyang. Nah tentang hati kita kan tidak tahu. Lah iku mati ini tepak sir-siran ya Pak. Iya kan. Tapi tetap Islam kan, dia tidak mengatakan aku jadi orang kafir. Tidak, tetap Islam. Ya tentang dalamnya Gusti Allah, ya kan. Dalamnya lautan kita bisa menduga, dalamnya hati seseorang atau siapapun kita tidak akan bisa mengetahui. Dibaleni endi mau? Bawah ya, bawah. Ayat iki uga golongane pengarem-arem sekabehane awak-awakan. Iku mesti ngrasakake pati. Tiap orang, tiap diri, tiap jiwa pasti mengalami mati. Mati itu bahasa orang mubalik dulu ada Kiai Ali Masyhud, itu kakak Pak D-nya Romi ini. Jadi kalau membunyikan mati, kul pat yungi dipikul wong papat dipayungi, segorawon sambel cukulan, dibuntel lawon digawa nyang kuburan, ditumpakno kreta dawa rudha papat rupa menungso. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Omae kari, iya, bojone kari, anake kari, duwite kari, sawahe kari, apa maneh? Wis mobil. Sepeda motore kari, kok munio gelem mau bicara kabeh itu. Budalo dewe berangkat sendiri. Kecuali semuanya itu jadi amal, ya kan? Anaknya anak soleh, ya. Memang pada saat itu tidak ikut, gendeng melok wong mati mlebu kuburan. Hartanya banyak dijadikan harta wakaf, Insya Allah, jadi amal jariah. Punya ilmu dulu diamalkan dan kemudian juga ditiru atau diajar-ajarkan kepada orang dan dilakoni, itu ya tidak ditinggal begitu saja, tapi nanti menjadi tambahan pahala. Jadi catatannya itu tambah gitu loh, jadi jariah.
nuli sak bakdane mati bakal padha diwales amal perbuatane ana ing dina kiamat. Kemudian setelah mati semuanya akan dibalas amal perbuatannya pada hari kiamat. Tapi semua sapa wong kang diadohake saking neraka lan dilebokake swarga, mongko iku wong kang bejo. Maka barang siapa yang dijauhkan, zuhziha, dijauhkan ini walaupun sedikit, pokoknya masih mingglik titik tapi gak kena gitu Pak. Misalnya neraka sini ya, asalnya ini sudah mingglik bahaya gitu, dijauhkan, srit ngene wis dijauhkan sudah. Apalagi kalau yang imannya bagus, takwanya bagus, amalnya bagus, tidak ada dosa, wis enteng rinene, artinya itu dijauhkannya itu ringan. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan surga, ini surga ini ya jangan dibayangkan seperti masuk taman hiburan ciut itu, enggak Pak. Nanti disangka cewiyut, tapi justru malah ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu sekalian, atau bersegeralah kamu semuanya menuju ampunan Tuhanmu dan sorga yang luasnya semua langit dan bumi, wombo. Makanya jangan dibayangkan swarga itu ya kayak mlebu taman hiburan utawa mlebu bioskop itu, mlebu night club kok cewiwiten. Lho jero malah ambune kak macem-macem itu. Tapi sorga itu lebih luas daripada bumi dan langit ini. Kita itu kalau punya tempat atau tanah yang agak luas sedikit, misalnya punya tanah lebarnya 50 meter, panjangnya 100 meter, atau punya tanah 1 hektar 10.000 meter. Wah wis seweneng nggone RT mesti dadi bendahara itu biasanya. Itu di dunia itu. Kalau di surga ya memang ada kenikmatan-kenikmatan yang ditunjukkan ya. Di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir, taman-taman indah dan lain sebagainya. Tapi semuanya itu mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan surga mata tidak pernah melihat atau memandangnya, dan juga telinga tidak pernah mendengarnya, dan juga tidak pernah terlintas pada hati. Terus gak iso mikir ini. Kita bisa membayangkan sungai-sungai yang melintas di bawah surga. Tapi nanti wah lebih indah, lebih nikmat, lebih baik. Memang di surga nanti ada sungai-sungai ya, ada sungai apa itu susu,
ada sungai madu, ada sungai khomer, ada sungai apa mana? Madu, susu, khomer, air biasa. Tapi semuanya itu ya lain Pak dengan kita. Kalau di kita kan ada sungai yang dilewati susu puan itu loh. Ya dirubung semut ya mambu. Tapi kalau di surga enggak. Air di sini ya walaupun sebening apapun ya jauh, karena memang mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khotoro ala qalbi bashar. Kenikmatan yang mata tidak pernah memandang, telinga tidak pernah mendengar, dan juga tidak pernah terlintas di dalam hati. Endi mang? Ya, maka kalau orang masuk surga dan memang sudah dijauhkan dari neraka, itu bejo. Ya, disitulah apa keberuntungan, kebahagiaan yang hakiki. Di dunia ada kebahagiaan, memang bahagia kita karena kita beriman, karena kita pandai bersyukur, karena kita bersabar. Itu sudah Masya Allah, itu bahagia itu. Karena memang kuncinya kebahagiaan di samping iman itu sendiri, kuncinya kebahagiaan dunia dan akhirat adalah apabila kita pandai bersyukur dan pandai bersabar. Tapi tetap saja walaupun seperti itu dunia disebutkan di sini enake urip ana ing alam donya iki sejatine enak tipuan namung sedela nulisirna. Enaknya hidup di dunia ini sebenarnya kenikmatan tipuan. Di sini disebut begitu. Hanya sebentar. Nulisirna. Ya, bagaikan di perjalanan mampir ngombe. Sebentar ngombe tok, mari ngono budal maneh. Jadi sebentar lagi kita akan pasti itu ya, pasti kita akan itu tadi kulpat yungi dipikul wong papat dipayungi segora won sambel cukulan dibuntela won digawa nyang kuburan ditumpakno kereta dawa ruda papat rupa menungso. Insyaallah. Tapi sekarang banyak tempat-tempat atau desa desa yang ndak diruda papat rupa menungso itu digledek. Ya pokoknya ya gitu. Ya itu pasti. Jadi kalau ada orang punya cita-cita kepingin jadi gubernur, kepingin jadi bupati, kepingin jadi apa itu presiden, kepingin punya rumah yang bisa ditempati 1000 orang misalnya ya. Itu durung karuan. Yang pasti hanya kepingin camat. Bukan cita-cita kepingin jadi camat. Camat, calon mati itu. Itu yang pasti. Kalau sampean ini kata sik subuh ya bre. Terutama sing durung rabi. Kalau yang sudah mantu, kalau sudah mutu, nah itu ya sajaane loh, diluk engkas. Tapi ya belum tentu loh. Belum tentu, makanya kan
orang yang paling cerdas. Kan kita itu oleh Allah diharapkan semua menjadi umat yang cerdas. Buktinya apa? Buktinya adalah firman Allah, ayat-ayat yang pertama diturunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mencipta. Membaca, menulis, membaca, melihat situasi, menyelidiki, itu kan jadi orang cerdas nanti itu. Nah ternyata orang yang paling cerdas ketika ditanyakan oleh seorang sahabat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul mu'minin aqyas, siapa ya Rasulullah orang mukmin yang paling cerdas? Yaitu orang yang sering aksaru dzikron lil maut, orang yang banyak mengingat akan mati. Tapi bukan mengingat tak, ya, isti'dadu yaumir rahil, isti'dadu biyaumir rahil, bersiap-siap untuk sangunya mati, untuk bekalnya mati. Jadi ingat mati, terus imane diperkuat, takwai disempurnakan, amal-amal diperbanyak. Nah, jadi bukan ingat mati kemudian putus asa, seleren ae nek ngono gak nyambut gawe, leren ae terus gak gak mangan. Ya itu ndak bener, jadi ndak cerdas. Yang cerdas ya sering ingat mati dan ya siap-siap dengan banyak zikir, dengan banyak beramal, dengan tobat, ngedoi maksiat dan seterusnya, berjuang. Nah, itu ya. Makanya ada hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda yang artinya, kalau misalnya kamu tahu bahwa besok hari kiamat, sementara kamu masih punya bibit untuk bisa ditanam, tanamlah bibit itu. Nah, jadi Kanjeng Nabi itu rupanya mengharapkan semua kita itu tidak ada putus asa, tidak ada pesimisme, tetapi semuanya tetap dalam situasi apapun tetap ada optimisme. Ya. Tadi disebutkan bahwa kalau sudah mati nanti semua amal-amal itu pahalanya diberikan semuanya secara sempurna ketika di hari kiamat. Loh, kalau begitu, kalau di alam kubur gak ono, Pak. Di dunia ndak ada. Memang orang beriman dan beramal soleh itu balasannya bukan di dunia. Tapi walaupun tidak mendapatkan balasan yang seperti di hari kiamat itu, di dunia sudah mendapatkan buah daripada amal. Ya, satu contoh misalnya orang ada yang jujur, nah, jujur terus, disiplin, orangnya baik, itu diantara buahnya adalah orang juga akan percaya, orang akan senang. Dagang-dagang, utang-utang duit gampang. Tapi manakala ada orang yang amalnya tidak baik, atau dosa, atau cedera, itu nanti kan semuanya nanti ada balasannya di akhirat, di hari kiamat. Tapi di dunianya sudah ada buahnya. Makanya dulu ada begini, siapa menabur angin akan menuai badai. Walaupun di dunia itu asalnya wong apik ya ustad ya apik lah pokoknya. Suatu ketika konangan wong
menipu. Sekali menipunya. Ya, maka di situ buahnya juga orang akhirnya tidak percaya. Sekali lancung ke ujian, selamanya orang tidak percaya. Nah, jadi di dunia itu ada, walaupun bukan balasan yang sesungguhnya dalam arti semuanya. Ketika orang nazak, yang nazak itu kafir, ya ambek malaikat sudah diogrok-ogrok, gak karu-karuan. Tapi kalau sampean insya Allah iman dan istiqomah, halus jabute malaikat itu. Kan belum kiamat itu, kan masih kiamat sughra, wis dihalus. Walaupun itu sebenarnya sakit, Pak. Tapi karena sudah didem-dem barek malaikat, sudah lega, lali lorone. Di kubur juga begitu. Jadi di kubur ini kalau kita bayangkan orang berbuat jahat kemudian ditangkap polisi, itu sementara masih ditahan di polisi, ya kadang-kadang dikaploki polisi, masih belum hukumannya. Baru nanti ketika ada keputusan hakim bahwa dia ini karena membunuh dengan sengaja dan berencana, maka dihukum mati atau dihukum 20 tahun penjara. Kan itu kan di akhirat juga begitu. Di alam kubur orang yang baik, mungkar nakir teko, man rabbuka, wah, malaikat mungkar nakir halus ngomongi, Allahu Rabbi, wah tegas ini Pak Ipin nanti insya Allah seperti itu. Mari ngono ya wis iso arek iki ngalih ganti nikmat kubur. Ya belum swarga, tapi sudah dapat kiriman kenikmatan dari surga yang disebut sebagai raudhatun min riyadil jannah. Tapi sing hidupnya jelek, apalagi munafik atau kafir atau banyak dosa, ya di alam kubur sudah, walaupun belum neraka, esok sore dikirimi geni neraka. Nah, baru semuanya wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Nah, itu. Nanti kan kita nanti semuanya kiamat, mati semuanya, semaput semuanya, tidak merasa semuanya. Baru kemudian wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Sangkakala ditiup oleh malaikat petugas. Sinten malaikat petugas bagian niup? Israfil. Kuwabe tangi, nggih kita lah ini mulai. Sing asale nggone alam kubur enak ya tambah enak. Sing asale nggone kubur karena memang kafirnya atau dosanya banyak, ketika bangkit sudah tambah tidak enak. Ketika nanti dihisab yang amalnya baik, yang bertakwa, yang selamat lah, itu nanti hisaban yasiro, bahkan seperti tidak ada dihisab, langsung swarga. Sementara yang jelek-jelek tambah gak enak, paling tidak enak ketika kecemplung neraka. Apa ada orang Islam yang kecemplung neraka? Ya kalau dosanya ada, belum diampuni, belum tobat atau belum dimintakan ampun sehingga masih ada dosanya, yaitu nanti di dulu di apa itu istilahnya, ibarat emas itu kan harus murni Pak ya, dicuci dulu supaya karat-karatnya itu nanti terbakar dan tinggal yang murninya terus dimasukkan dalam surga. Ya nek iso ya gak iki lah, langsung bleng surga aja. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana minal ayati wa dzikril hakim. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa minan nari sitran wa hijaba wa 'alas sirati nura wa fil jannati rafiqa wa ilal khairati kulliha dalina wa imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad.